Shalom guys, sebelum masuk pada konten, please subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Gue bakal seneng kalau kalian berkenan untuk share postingan gue. Kalau kalian punya saran atau request buat konten-konten gue selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Check it out! Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Thanks buat kalian yang masih setia untuk view konten-konten gue. Kali ini konten gue adalah tentang tunanetra juga bisa main catur. Oh iya, gue mau kasih deskripsi video-videonya sebagai informasi buat sahabat-sahabat gue tunanetra yang view konten ini. Jadi waktu gue mulai ngomong ini, videonya adalah gue main catur bareng adik gue yang cowok. Tapi karena dia lagi nggak ready untuk di take foto atau take video, jadi dia bilang kasih syutingnya tangannya aja ya, jangan sama dianya. Gak apa-apa ya guys, karena dia baru habis olahraga, mungkin nggak pede kali ya tampil di kamera. Video selanjutnya, gue berhasil ajak bokap gue main catur bareng gue. Ada suaranya tuh guys, videonya ada suaranya dan ada gambarnya bokap gue juga. Dan ada backsoundnya sedikit, kemeriahan yang ada di tempat saat gue ambil gambar video ini. Dan gue kedatangan Oki Alves yang bakal nemenin gue untuk jadi partner main catur di video ketiga, sekaligus ngasih info tentang gimana sih catur tunanetra itu. Nah guys, kalau gue buat konten ini, it doesn't mean bahwa gue ini expert pecatur ya. Gue bener-bener bukan pecatur, gue hanya main catur untuk mengisi waktu. Apalagi waktu luang saat WFH itu, daripada gue ngerumpi gak jelas, jadi gue pikir mendingan gue pakai buat main catur, itu juga bisa ngasah otak gue. Jadi sekali lagi, gue bukan pecatur, gue hanya orang yang suka main catur. For your information, di luar sana temen-temen gue tunanetra yang luar biasa, banyak yang kemarin itu waktu Asian Para Games mereka dapat medali emas tuh guys. Itu pecatur tunanetra dari Indonesia ada beberapa orang dan gue sangat bangga sama mereka. Mungkin suatu saat gue bisa ajak mereka join di konten gue kali ya. Jadi sekali lagi dalam konten gue hanya mau menginformasikan kepada mereka yang belum tahu bahwa tunanetra itu juga bisa main catur. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa seperti ini loh permainan catur bagi tunanetra. Seperti apa tanda-tandanya. Di bagian akhir konten itu adalah video gue main catur secara virtual. Jadi gue main catur via telepon. Karena sekali lagi gue belum ahli, gue bukan pecatur. Saat main catur via telepon itu gue tetap masih harus pegang papan catur dan buah caturnya. Karena gue belum bisa membayangkan misalnya A2 ada di A4, posisi benteng ada di sini, di situ. Gue tetap harus masih megang physically caturnya. Sedangkan yang jadi lawan gue lagi-lagi nggak perlu papan catur fisik, bisa membayangkan posisi-posisi notasi catur. Nggak seperti gue. Semoga ini bisa menambah pengetahuan bagi mereka yang belum tahu atau belum pernah kebayang gimana sih tunanetra bisa main catur. Nah, seperti ini. Dengan modifikasi-modifikasi, dengan inovasi-inovasi, tunanetra pun bisa main catur. Bahkan bisa melawan orang non-tunanetra. Yuk lanjut ya, simak video gue sampai selesai. Soalnya tadi nyetel, dianya nyetel. Maka
gue udah kedatangan. Sebutin nama lo dong. Nama gue siapa ya? Nah itu yang gue bingung, nama gue siapa? Oke. Nama saya Oki Alves. Ya, biasa Serius disebut, Oki Alves? Iyalah. Biasa Serius? dipanggil Alves. Serius? Benar. Serius? Serius dong kak. Oke, terserah lah Oki apalah. Pokoknya saat ini kita akan main catur. Tapi di sini gue kagak jago. Gue cuman mau ngasih tahu catur buat tunanetra tuh kayak apa. Ini gue pegangnya putih ya. Ya, putih. Jadi kita mana dong? Ini benteng. Yang sebelah kanan, tangan kanan gue ini hitam. Yang sebelah kiri putih. Nah, tanda buat kita tunanetra tuh ada seperti ini. Ada yang timbul kayak ini apa sih? Paku payung atau paku apa sih? Paku payung sih Kayak model paku payung lah. Pokoknya permukaan antara dua buah catur ini beda. Yang kanan di tangan kanan gue ini ada timbul begini seperti ini. Mungkin di tempat lain ada juga yang nandain pakai cara lain, ada nggak sih? Ada. Ada. Oke. Biasa yang kiri rata. Biasanya pada pakai apa? Di apa ya? Permukaan ini nih. Yang bulat. Ini yang bawah. Biasanya kalau putih atau hitam ada yang ini bentuknya bulat. Nah kalau yang ada lagi yang bentuknya kotak, jadi bisa ditandainya ada bulat dan kotak gitu. Misalnya kalau yang hitam itu bulat, yang putih kotak sininya nih. Oke, jadi intinya kalau kita bakal tahu dari tanda-tanda seperti itu ya. Iya, betul. Ngebedain buah yang putih sama hitam. Sekarang papan caturnya. Oke. Kalau yang hitam ini ada seperti kotak, dia jadinya lebih tebal ya. Dia Dan kalau lebih tebal, dia timbul dan kasar permukaannya kalau kita raba. Teksturnya kasar, beda sama ini yang putih itu teksturnya licin. Oke, terus di belakang sini, di belakang barisan ini kan ada kotak. Ini warnanya apa nih? Putih. Ada lubang-lubangnya juga. Itu buat apa? Ini untuk apa? Prajurit yang udah dimakan. Nah itu bisa ditaruh di sini semua. Makanya ini kan sama semuanya. Nggak ada hitam putihnya. Nggak ada hitam putihnya. Nah sekarang gimana menempatkan supaya tepat taruh di kotaknya? Ini di bawah buah caturnya ada seperti ini. Mau dibilang jarum tapi kegedean ya. Gede banget. Gede banget ya. Dan di tengah-tengah kotak, setiap kotak itu ada lubangnya. Nih. Jadi kalau ini posisi di sini, jadi caturnya nggak akan goyang-goyang, nggak akan kemana-mana. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Karena oh iya, mau nanya nih, kita kenal notasi-notasi seperti orang awas kalau main catur nggak? Iya. Coba terangin dikit. Jadi apa namanya? Kita itu juga bisa main ya, secara notasi. Misalnya sekarang kayak Kak Cynthia di sini, saya di sana. Bisa juga nih Kak kita main gitu. Kak Cynthia nih baru main catur ya? Ya. Jadi bisa juga ngejalanin nanti yang apa yang saya perintahkan. Nah gimana caranya? Dengan cara kita mengetahui notasi-notasi di catur itu. Ya kayak ini putih biasanya berawal dari putih sini. Nah ini benteng ini dari A1 ya. Jadi A1, ke sebelah kanan ini jadi abjad. A1, berarti A1, B1, C1, D1, sampai H1. H1. Oke. Berarti horizontalnya ya. Yes. Nah, sekarang ini A2-nya gitu kan. Oke. Nah, A2 sampai seterusnya A2. Nah, untuk hitam juga menghitungnya tetap A8 di sini. Jadi benteng. Kalau secara vertikal itu 1 sampai 8, kalau secara horizontal A sampai H. Betul, ya. Oke. Jadi gampang kan? Oke, misal kita misalnya mau putih nih, ya kan? Depan raja, misalnya raja tuh berarti di mana posisinya? A, B, C, D, E. E1 ya. Nah, depan raja berarti E2. pion E2. Nah, kita mau jalan nih, misalnya. Saya lagi di mana gitu kan misalnya. Nah, kita via call atau apa kita main catur.
Nah, tinggal bilang aja saya depan raja berarti E2. Ya, E2 jalan maju ke E4 gitu. Oke, E4. Misal ya, kalau misalnya Nih, mau maju kayak 2 gini. langkah, ya. Oke. Nah, misalnya saya jawab nih dengan oke, sekarang coba pegang C7. Nah, cari dulu C7. C7 ini. Nah, cari C7 depan apa? Depan peluncur. Depan peluncur atau tempat gajah ya. Nah, misalnya oke C7 maju ke C5. Oke. Nah, berarti maju 2 langkah gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, dimanapun kita berada, kita tetap bisa main Dengan mengenali notasi. notasi tersebut. Tapi berarti harus bisa ngebayangin dong. Ya, tentunya Imajinasinya mesti kuat. betul. Masih ingat tadi itu gimana. Oke. Betul. Mungkin kalau teman-teman catur yang pemain catur yang udah profesional, mereka sangat paham sekali itu. Dan sudah di luar kepala lah, istilahnya membayangkan seperti itulah gimana C5 di sini gitu. Oke. Itu aja. Tapi kalau yang belum bisa pakai papan ini gitu. Yang satu pakai papan, yang satu enggak. Oke, Itu kita aja. mulai main ya. Oke. Are you ready? Oke. Gue buka yang tadi deh. Depan raja. Maju dua kotak. Ya. Supaya Udah. kita bilang supaya nanti kalau ada viewers yang tunanetra kan mereka tahu nih. Gue majuin dari E2 ke E4. Ya betul. Oke, sekarang ya udah saya maju juga sama ya. Yang tadi C7 C5. C7 C5. Ini deh. Aduh, terkalah gimana nih? G1 ke F3. Masa raja gue udah sampai di sini kalahnya jelek banget. Raja gue udah di sini udah di pojok banget, ya ampun, botak juga gua. Yaudah, gua kalah. Dan sebagai hadiahnya lo harus beliin gue es krim. Lo enak aja. Ya iyalah, kalau orang menang dapat hadiah kan ya itu Orang mainstream. menang yang harus dikasih hadiah kan. Nggak ada ceritanya. Jadi nanti gue bisa Nggak ambil mau, hadiahnya di bodoh. mana nih? Hadiahnya ambil Hongkong. Udah. Oke, jadi gua kalah guys. Awas lo ya. Next gua harus bisa menang. Oke. Latihan yang rajin ya. Oke, gue E2 ke E4. Apa? Oke. E7, E5. G1, F3. G1, F3.